semua, jumpa lagi ya di acara Bisa Ketapos edisi Mei 2021 ini dengan tetap saya, hostnya Bu Sri Triana Dewi, dan narasumber kita hari ini dengan Dr. Sri Febulisa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya dok? Baik, sehat. Sehat ya dok. Baik, hari ini topik kita adalah tentang depresi pada masa kehamilan nih. Dokter ini tadi barusan selesai ya dok ya, pelayanan ya dok ya? Baru selesai pelayanan banget. Langsung naik nih untuk bagi-bagi informasi kepada kita semua. Nah, Dr. Eve ini adalah dokter penanggung jawab program kesehatan jiwa di UPTD Puskesmas Tapos, Kota Depok. Beliau juga sebagai nakes teladan Kota Depok tahun 2020. Profesi dokter ya dok ya, luar biasa dokter. Terima kasih. Baik, langsung aja kita kupas satu persatu pertanyaan terkait depresi pada masa kehamilan sesuai topik kita pada hari ini. Depresi itu apa sih dok dan mengapa ibu hamil itu bisa mengalaminya? Memang sebelum kita membahas depresi pada masa kehamilan, kita harus tahu dulu depresi itu apa. Jadi depresi itu adalah gangguan mood atau suasana hati yang ditandai dengan kesedihan yang mendalam. Nah, depresi pada masa kehamilan itu adalah depresi yang terjadi di masa kehamilan tanpa melihat usia kehamilannya. Nah, itu definisinya. Kenapa ibu hamil itu bisa mengalaminya dok? Mengapa ibu hamil bisa mengalaminya, itu kita harus lihat dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari ibu sendiri, dan yang kedua adalah faktor dari luar ibu. Nah, faktor dari ibu sendiri ini kita yang pertama harus lihat adalah apakah ibu memang memiliki riwayat masalah mental atau depresi di kehamilannya yang sebelumnya, atau ketika ibu sebelum hamil sudah mengalami depresi itu. Yang kedua, bisa juga karena ibu mungkin memiliki masalah-masalah medis. Misalnya ibu ada sakit hipertensi atau gula ataupun gangguan ginjal sehingga membuat ibu stres atau cemas dengan kehamilannya. Nah, yang ketiga bisa juga karena ibu memiliki pengalaman traumatis terkait kehamilan itu. Mungkin di kehamilan sebelumnya dia mengalami IVF atau bayinya meninggal dalam kandungan atau keguguran atau ketika hamil itu prosesnya tidak menyenangkan sehingga itu terbawa pada kehamilan yang saat ini. Itu faktor dari dalam ibu. Nah, faktor dari luar ibu itu kita yang pertama kita lihat adanya gangguan support ya dari pasangannya atau dari keluarganya. Mungkin kehamilannya ini adalah kehamilan yang bisa jadi kehamilan tidak diinginkan, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua mungkin karena faktor ekonomi juga bisa berperan. Jadi bisa dari internal atau eksternal ya dok ya benar. faktornya. Seberapa besar sih dok resiko ibu hamil itu mengalami depresi? Kalau misalkan nih dok, satu dari berapa ibu hamil yang beresiko mengalaminya? Di tahun 2019 itu WHO pernah melakukan penelitian ya, yang menunjukkan bahwa 10% dari populasi ibu hamil itu berisiko menderita depresi. Nah, itu terjadi penelitian itu kan sebelum pandemi ya. Nah, dengan adanya pandemi sekarang di mana ibu juga mungkin sulit mendapatkan akses, kemudian ada penurunan ekonomi ya, itu saya yakin ada peningkatan yang signifikan lah terhadap prevalensi ibu hamil yang menderita depresi. Baik, kalau begitu. Untuk gejala depresi pada ibu hamil ini seperti apa dok? Apakah sama seperti gejala depresi pada umumnya? Kurang lebih sama sih ya gejalanya, hanya seperti kita ketahui depresi itu memiliki gejala utama dan gejala lain. Nah, gejala utamanya ini sering disebut dengan trias depresi. Itu yang pertama adalah afek depresif, artinya ibu cenderung moodnya itu cenderung ke arah sedih gitu ya. Yang pertama. Yang kedua itu ada kehilangan minat atau kegembiraan ya. Kemudian yang ketiga mudah lelah. Nah, mudah lelah di sini itu artinya ibu walaupun aktivitasnya ringan ataupun sudah cukup istirahat itu tetap masih merasa lelah gitu ya. Itu gejala utama. Nah, gejala yang lainnya itu bisa nafsu makan turun, kemudian kepercayaan dirinya menurun ya. Lalu sulit berkonsentrasi, ibu menjadi mudah lupa gitu ya. Lalu ada satu gejala yang harus kita perhatikan, yaitu ada gagasan atau ide untuk mengakhiri hidup atau suicide ya. Jadi ketika ada ibu yang mengatakan bahwa ingin mengakhiri hidup, itu kita harus anggap sebagai suatu kedaruratan psikiatri. Nah, ini gejala-gejala pada depresi masa kehamilan ya Mbak. Persoalannya adalah di masa
masyarakat kita itu gejala-gejala ini sering tidak terdeteksi. Karena masyarakat menganggap ya ibu hamil biasa, itu ada gangguan mood, kemudian sedih, kadang senang, kadang itu ya. Kemudian ibu hamil memangnya mudah lelah gitu ya, sehingga depresi itu tidak terdeteksi. Gitu. Ya itu gejala-gejala yang dihadapi. Kalau akibatnya sendiri sih dok, kalau misalnya ibu hamil nih kita biarkan depresi, kita nggak tangani, itu apa tuh dok akibatnya? Jadi kita harus lihat akibat jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Jadi jangka pendek itu bisa terjadi abortus atau keguguran ya. Dan yang kedua bisa bayi yang dilahirkan berat badannya rendah. Nah, seperti tadi kan gejalanya bisa jadi nafsu makan kan kurang ya buat ibu. Dan yang ketiga itu bisa terjadi anak menjadi stunting ya. Stunting itu pendek ya pendek benar. Itu gejala-gejalanya ya yang jangka pendek. Nah jangka panjang itu bisa yang pertama itu terjadi adalah ibu menjadi berlanjut ke postpartum depression atau depresi setelah melahirkan misalnya. Kemudian yang kedua bisa juga ibu menjadi apatis terhadap bayinya atau menelantarkan bayinya, itu cukup sering juga terjadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu beberapa penelitian menunjukkan anak yang lahir dengan ibu mengalami depresi itu cenderung memiliki gangguan mental emosional di masa remaja. Nah itu merupakan efek-efek jangka panjang. Berarti cukup ini ya dok ya, cukup berbahaya juga ya, bagi ibu sendiri terus bagi bayinya juga seperti itu. Nah dok, ketika kita memiliki keluarga atau kerabat yang sedang hamil, apa sih peran yang bisa kita lakukan itu supaya keluarga atau kerabat kita yang hamil tersebut tidak sampai terkena depresi dok? Tentu yang pertama kita harus memberi support penuh dalam kehamilannya ya, artinya membawa ibu kontrol, memberikan kasih sayang, kemudian memberikan perhatian yang cukup sehingga ibu merasa itu dia disayangi ya seperti itu, dirangkul benar. Kemudian yang kedua itu bawalah ibu untuk rutin kontrol sesuai dengan waktunya. Baik, kalau begitu. Bila kita mendapati keluarga atau kerabat sekitar kita yang mengalami gejala depresi nih dok, apa yang harus kita lakukan? Lalu penanganannya atau pengobatannya itu seperti apa dok? Untuk pertama pasti kita harus tahu dulu bahwa ibu ini memang ada gejala ke arah depresi. Nah setelah itu yang pertama kita lakukan adalah mendampingi. Kita dampingi ibu, kita support ibu. Kemudian bawalah ibu ke tempat-tempat yang menyenangkan ya. Kemudian kalau memang ibu ada minat, support, dukung dia gitu ya. Jadi berikan dia kegembiraan gitu ya. Misalnya menjalankan hobi. Ya, misalnya ibu suka berkebun atau ibu mungkin suka menyulam dan sebagainya, itu kita support. Kemudian bisa juga kita mengenali gejala depresi itu. Apabila kita lihat sudah kita support, tapi tetap belum ada ini, segeralah bawa ibu untuk berobat ke tenaga medis atau psikiater. Baik, jadi kalau misalnya kita ada kerabat nih yang sedang hamil dan tiba-tiba murung nih ya dok ya, murung lebih dari berapa hari dok biasanya? Gejala-gejala tadi itu harus paling sedikit 2 minggu. 2 minggu. Jadi kalau misalnya keluarga kita nih sudah 2 minggu murung seperti itu, jadi kita sebaiknya langsung ini ya dok ya, ajak ke tempat-tempat yang menyenangkan, lalu support, rangkul. Lalu kalau misalnya memang gejalanya memang berlanjut, kita harus membawa ke tempat pelayanan kesehatan seperti itu ya dok ya, dari misalnya. Baik. Terkait topik bahasan kita hari ini nih dok, ternyata Puskesmas Tapos ini memiliki program inovasi yaitu Sejiwa untuk Ibu Kita ya dok ya. Bisa dijelaskan dok itu seperti apa programnya? Seperti kita ketahui, Puskesmas itu memiliki program kesehatan ibu anak ya, di mana di dalamnya itu ada pemeriksaan kehamilan untuk antenatal care. Nah, kami dari program kesehatan jiwa itu mencoba untuk berkolaborasi dengan program KIA untuk melakukan screening dini kesehatan mental pada ibu ketika ibu datang berkunjung ya. Nah, kuesionernya cukup simpel, ibu cukup mengisi kuesioner sebanyak 29 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Nanti kemudian akan dinilai oleh kami, kemudian menetapkan status kesehatan mental ibu. Setelah itu kami akan memberikan, kita juga punya hotline Mbak Ara ya untuk kesehatan jiwa.
Jadi kami berikan kepada ibu apabila ibu membutuhkan konsultasi lebih lanjut atau ingin curhat dan sebagainya itu boleh. Oh, baik. Jadi untuk ibu hamil yang datang ke tempat kita nih ya dok, ke puskesmas kita beri ini ya dok ya, kuesioner supaya mendeteksi dini apakah ibu tadi itu ada gejala depresi atau enggak, seperti itu ya dok ya. Seandainya nanti memang ada gejala depresi, lalu kita akan lakukan penanganan supaya depresinya tidak berkelanjutan, seperti itu ya dok ya dari misalnya. Baik, ini pertanyaan titipan nih dok dari follower kita dengan Kak Dian. Apakah depresi pada masa kehamilan ini akan bisa berlanjut dok setelah persalinan? Tadi sepertinya bisa ya dok ya. Nah, ini karena Kak Dian ini merasa lebih stresnya tuh justru setelah persalinan nih dok, karena kurang tidur, capek mengurus bayi dan sebagainya. Nah, ini gimana nih tanggapan dokter? Ya, kalau jawabannya benar ya Mbak Ara ya, bisa. Kemudian kalau dari cerita yang Mbak Ara sampaikan itu sepertinya sih mungkin Mbak Dian ini dia mengalami gangguan adaptasi atau penyesuaian. Itu biasa terjadi pada ibu di awal-awal melahirkan, mungkin kelelahan, kurang tidur ya. Nah, biasanya itu akan berkurang seiring dengan waktu. Jadi nggak sampai 1 minggu 2 minggu. Nah, ibu menemukan ritme bagaimana caranya yang paling nyaman untuk dia. Nah, itu biasanya sih ya. Tapi harus dibedakan juga nih daerah antara baby blues ya, masyarakat taunya baby blues gitu ya, yang baby blues dengan postpartum depression atau depresi setelah melahirkan. Karena dari gejalanya sendiri itu berbeda, juga dari durasinya. Dimana kalau baby blues itu dia lebih ke arah gangguan emosi yang naik turun, dan ada kecemasan bagi ibu untuk takut tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Sedangkan postpartum depression itu lebih berat. Artinya gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, gejala-gejala depresi itu muncul di situ. Kemudian ibu menjadi apatis, itu bisa jadi ibu menjadi apatis dan tidak mau merawat bayinya. Nah, jadi itu masyarakat harus bisa membedakan ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan baby blues menjadi postpartum depression gitu ya. Nanti mungkin ada sesi lebih lanjut ya Mbak Raya mengenai baby blues ya. Baik, saya ini juga baru tahu nih dok, ternyata baby blues itu beda sama depresi pasca kehamilan ya. Pasca ternyata lain seperti itu. Baik, untuk yang terakhir nih dok, tips apa yang ingin dokter sampaikan kepada para ibu hamil ini agar mereka senantiasa dalam kondisi sehat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini dok? Yang pertama tentu ibu harus berpikir positif. Kemudian jika ada masalah jangan dipendam, dikomunikasikan dengan pasangan atau keluarga ya. Kemudian yang ketiga mungkin bisa dengan olahraga ringan ya Mbak Ara ya, bisa jalan pagi 10-20 menit ya. Kemudian bisa juga ibu cari hobi ya, kegiatan ya. Kemudian jika ingin mungkin pasangan dan keluarga tidak jadi tempat curhat gitu, boleh ke psikolog atau ke tenaga medis juga bisa ya. Baik, kalau begitu luar biasa sekali ya dok jawaban dari dokter F. Dari penjelasan tadi ternyata memang depresi pada kehamilan itu ini ya dok ya, bahaya untuk ibu hamil maupun janinnya. Jadi sebaiknya kita lebih care gitu kepada ibu hamil di sekitar kita. Nah, seperti biasa teman-teman, kita ada pertanyaan untuk sahabat Alpos yang sudah menyaksikan live Instagram kita. Dan nanti akan ada hadiah pulsa untuk 1 orang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga atau orang di sekitar kita yang sedang hamil agar terhindar dari depresi pada masa kehamilan? Nah, jawabannya bisa langsung dikirim aja melalui DM Instagram kami. Nanti akan kita umumkan juga sekitar 5 hari setelah acara ini. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya 5M untuk mencegah COVID-19 ya, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baik, nah teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung acara Bisa Ketapus kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan acara live Instagram kita dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita juga minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.